digolongi sedikit, dan nanti waktunya beliau mau dahar itu diocak-ocak. Ketika kok itu nanti ada yang jatuh baru didahar sama beliau. Tapi kalau tidak ada yang jatuh ya tidak dahar, beliau berarti harus puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Pur Pusasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Desa Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Nah, di tempat ini ada sebuah makam aulia. Beliau ulama yang sugeng di kira-kira pertengahan abad 19 ya. Beliau adalah Kiai Haji Hasan Tobri. Nah, seperti apa makamnya, sekaligus juga bagaimana kisah perjuangan beliau Bapak untuk syiar agama Islam di kawasan Ponorogo Selatan ini. Ikuti vlog kita selengkapnya. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Ini adalah Masjid Baitul Mutakin. Jika tidak salah, demikian nama masjid yang berada di lingkungan Pudok, Desa Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini. Masjid ini merupakan salah satu jejak perjuangan Kiai Haji Hasan Tobri, seorang ulama terkenal yang melakukan syiar agama Islam di kawasan Ponorogo Selatan di sekitar pertengahan dan akhir abad ke-19. Pesantren Kiai Haji Hasan Tobri memang sudah tidak ada, tapi madrasah diniyah yang mengasuh puluhan santri-santri kecil ini masih lestari sebagai pelanjut perjuangan Kiai Hasan Tobri oleh para keturunan beliau yang masih tinggal di kawasan ini. Madrasah diniyah yang ada di masjid ini mulai aktif pada tahun 2008. Ini sebagai pelanjut pondok salaf yang ada di tempat ini. Sampai dengan tahun 80-an atau 1980-an masih banyak sekali santri-santri yang datang untuk belajar agama ke tempat ini. Santri kalong, demikian biasanya orang menyebutnya. Kemudian sampai menyusut sampai dengan pada tahun 2008 bisa dibilang habis sama sekali untuk orang-orang dewasa, para santri kalong yang belajar ke tempat ini. Kiai Haji Hasan Tobri memang bukan asli penduduk Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Menurut penuturan para zuriahnya, Kiai Haji Hasan Tobri berasal dari Desa Malangjati di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Kiai Hasan Tobri muda memang dikenal sebagai sosok yang sangat gemar mencari ilmu. Salah satunya adalah beliau nyantri pada Kiai Arifin di Tepeng, Ponorogo. Di situ pula lah beliau kemudian diambil menantu oleh Kiai Arifin. Nah, setelah beristrikan putri dari Kiai yang sekaligus gurunya tersebut,
Kemudian Kiai Hasan Tobri bebodro atau istilahnya mengembangkan sayap untuk mencari lokasi dakwah yang baru. Dikarenakan oleh suatu sebab, beliau memenangkan sayembara yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan pada masa itu. Sebagai hadiahnya, beliau diperkenankan memilih tempat mana yang disukai untuk bermukim yang ada di kawasan wilayah Selaung yang sekarang ini. Kecamatan Selaung tepatnya. Nah, beliau memilih tempat yang ada di seberang Kali Kambeng ini. Benar-benar di seberang kali, karena cuma beberapa meter dari bekas pekarangan Kiai Haji Hasan Tobri terbentanglah Sungai Kambeng yang bermuara di kawasan Bengawan Sekayu. Dari pernikahannya dengan putri Kiai Arifin, Kiai Haji Hasan Tobri memiliki beberapa putra, yang beberapa diantaranya juga tersebar dan melahirkan generasi-generasi baru di luar kota Ponorogo. Di Kediri misalnya, kemudian juga tersebar di beberapa wilayah di Ponorogo. Ada yang di Coper dan lain sebagainya. Dan rata-rata semuanya menjadi sosok-sosok yang melanjutkan perjuangan dari Kiai Haji Hasan Tobri. Setelah beliau meninggal, Kiai Hasan Tobri beserta istri dan juga beberapa keturunannya dimakamkan persis di belakang masjid yang di masa lalu dibangun oleh Kiai Haji Hasan Tobri ini. Dari 8 orang keturunan dari Kiai Haji Hasan Tobri dan Hajah Mutmainah, ada 1 orang yang legend. Beliau adalah Mbah Kiai Haji Kahar atau Kiai Haji Abdul Kahar. Beliau putra tertua dari Kiai Haji Hasan Tobri. Sosok ini dikenal gugur dibantai oleh PKI dan dimakamkan dalam sebuah sumur beserta para santri-santrinya. Mengenai kisah beliau akan kita lakukan penelusuran pada video berikutnya. Jasa besar Kiai Haji Hasan Tobri dalam penyebaran Islam atau dakwah Islam di kawasan Selaung sisi utara atau Ponorogo bagian selatan ini diabadikan dengan menjadikan nama beliau sebagai nama madrasah diniyah yang sekarang eksis di lingkungan yang disebut sebagai Putok, yang merupakan pekarangan dari Kiai Haji Hasan Tobri di masa lalu. Nah, untuk lebih jelas tentang siapa beliau, dari mana berasal, bagaimana beliau menempuh pendidikan, sekaligus dzurriyyah-dzurriyyahnya, kita akan mencari tahu dengan mewawancarai salah satu dzurriyyah atau keturunan kelima dari Kiai Hasan Tobri yang saat ini memang masih tinggal di kawasan Putok, Desa Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini. Baik sedulur, ini saya sudah bersama sebagian dari dzurriyyah Mbah Hasan Tobri yang ini sudah pada generasi yang kelima ya, atau wareng istilahnya. Ini, Assalamualaikum Gus Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jenengan itu kalau dengan Mbah Hasan Tobri jatuhnya generasi keberapa? Saya itu sudah generasi kelima dari Mbah Hasan Tobri. Generasi kelima. Ya, generasi kelima. Berarti kalau bapak jenengan itu sudah canggah. Ya, canggah. Bapak saya. Oke. Ketemu jenengan tak pun wareng. Oke, kelima. Wareng apa nopo? Kalau orang Jawa menyebutkan. Oke. Ini Gus Santo, kalau sekilas Mbah Yai Hasan Tobri itu bukan asli dari Kambeng Selaung ya? Iya, betul. Bisa diceritakan dari mana itu? Iya. Mbah Hasan Tobri itu aslinya dari Arjosari, tepatnya desa Malangjati. Oh, Malangjati. Ya, sebelah timurnya Pondok Termas itu. Ya. Oh, Pondok Termas. Iya. Oke, kalau Pondok Termas kan sebelah pasar masuk, itu ya, sebelah timurnya pasar. Ya, Pasar Arjosari itu ke utara. Pondok Kikil itu ada namanya Pondok Kikil, masih ke utara lagi ya. Kalau Pondok Kikil yang dekat stadion itu kan? Ya. Stadion apa namanya?
Wis pokoknya stadionnya nggone Arjosari itu loh Iya ada. bener, nah, Arjosari depannya pas itu pondok. Oke. Gus, itu beliau itu datang ke Kambeng, ke Ponorogo ini kurang lebih tahun berapa itu? Iya begini ceritanya. Mbah Hasan Tobri itu dulu dari Pacitan. Oke. Beliau itu memang sosok seorang yang suka dengan ilmu. Pada waktu itu beliau kemudian berjalan, jadi dari Pacitan itu berjalan sampai ke Ponorogo ini, kemudian beliau menimba ilmu di daerah Tepeng namanya. Tepeng itu budi? Tepeng niku pinggir sari ya. Oh, pinggir sari. Pinggir sari itu di pondoknya Mbah Arifin. Mbah Arifin niku keturunan dari Mbah Ahmad Daham. Jadi Mbah Arifin, kemudian beliau mondok di sana. Jadi dari Pacitan itu memang benar-benar berangkat, kalau karena tekadnya yang kuat, beliau itu berangkat dengan hanya berbekal kelapa kalau orang dulu. Dan juga karak. Iya, khas ya. Memang kalau itu khas. Dua hal itu cengkaruk ya, cengkaruk itu apa itu khas nggih. Jadi beliau itu terus ke pondok, salah satu tirakat beliau. Jadi meskipun selama perjalanan dari Pacitan itu beliau itu membawa karak. Jadi karak itu di situ dibolongi sedikit. Dibolongi sedikit dan nanti waktunya beliau mau dahar itu diocak-ocak. Ketika kok itu nanti ada yang jatuh baru didahar sama beliau. Tapi kalau tidak ada yang jatuh ya enggak dahar. Beliau berarti harus puasa. Itu luar salah biasa satu caranya. Perjuangan ta'lim beliau ya, dalam menuntut ilmu waktu itu di Tepeng pinggir sari itu. Kemudian beliau dipundhut mantu kali Mbah Arifin. Dan bahkan pada waktu itu sudah ditawari putra beliau yang kalau tidak salah putra yang keempat. Tapi beliau gini, waktu itu ibunya atau Bunyai Arifin, ketika Mbah Hasan Tobri ditawari untuk diunduh mantu itu, beliau ngendikan, kula tak ingkang wonten kandutan niku mawon. Padahal belum tahu beliau. Bahkan Mbah Arifin sendiri pun juga belum mengetahui kalau waktu itu kondisinya Bunyai hamil ya. Kula tak ngentosi ingkang wonten kandutan menika. Alhamdulillah alhasil menika ingkang wonten kandutan naminipun Mbah sinten Mbah Mutmainnah. Putra Mbah Arifin menika. Sak sampunipun menika Mbah Hasan Tobri boten piyambak milai dari Pacitan menika bersamaan kalian rencange atau tetangganya yang bernama Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim niku nggih termasuk dipun makamaken wonten di sini. Nggih, wingking Masjid Pudok menika. Sak sampunipun dinikahkan, Mbah Arifin menika nggadahi siti. Nggadahi tanah tepatipun wonten kidul alun-alun Ponorogo. Wekdal niku Mbah Hasan Tobri didhawuhi kalian Morsepai panjenenganipun Mbah Arifin. Kalau di sini dulu, makanya kalau di Pacitan itu tidak dikenal ya namanya Mbah Hasan Tobri ya, karena mungkin Mbah Hasan Tobri itu hasil nama yang diberikan oleh beliau Mbah Arifin. Ya. Makanya kalau di Pacitan itu tidak ada yang tahu ya namanya Mbah Hasan Tobri. Tapi karena dulu kan biasa nama kecil nama besar. Iya, gitu. Kalau mondok itu biasanya sama Pak Yainya namanya diganti. Didhawuhi utawa kalau manggil santri itu Kang. Biasaan Pak Yai itu kalau manggil santri kan Kang. Kang, kowe tak kai lemah ning kidul alun-alun. Manggono ning kono.
Tapi Mbah Hasan Tobri ngaten. Mboten abah, nggih, krana nggih sampun dipun mundhut mantu nggih. Mboten abah. Kawula mboten siap menawi manggen wonten kidul alun-alun Ponorogo. Kawula kepingin pados panggenan ingkang saged kawula menika nyebaraken ilmu kawula, manfaataken ilmu kawula. Jadi alhasil Mbah Hasan Tobri menika niku nggih namung cerita-cerita terdahulu, tapi mboten kurang jelas ya cerita yang sebenarnya seperti apa. Ada menurut cerita para sepuh dulu bahwasanya pada zaman Jepang dulu itu ada yang namanya sayembara. Sayembara itu karena dulu di desa Menggare. Di desa Menggare itu ada jati. Jati yang besar yang di situ itu bahkan tidak ada yang bisa memindahkan jati itu. Katanya. Rasa ngetok iya, diketok ya ora kenek, diangkat ya ora kenek, dileh ora kenek. Nah, kemudian Mbah Hasan Tobri itu katanya yang bisa memindahkan jati itu. Jadi dengan karomah beliau itu. Ya enggak tahu itu namanya. Enggak tahu. Lah kemudian karena keberhasilan beliau itu diberi hadiah. Disuruh milih tanah di mana yang beliau kehendaki. Ya. Alhasil karena beliau menikah seorang yang alim, tentunya setiap mengambil keputusan itu pun juga selalu diistikharai atau dimintakan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil Mbah Hasan Tobri menika pikantuk petunjuk, mendapatkan hidayah untuk istilahnya bapat di daerah Kambeng yang enggak tahu waktu itu di sini apa sudah namanya Putuk ya, kurang jelas ya. Pokoknya masuk ke tempat ini. Dan karena tempat ini memang sama sekali belum terjamah. Jadi waktu itu Putuk ini termasuk hutan belantara yang di situ di sini dikenal sebagai tempat rumahnya para makhluk halus. Padahal timur sungai itu kecamatan loh dulu ya. Iya, Wonderan. Ya, benar ya. Wonderan itu ya. Kalau di Jepang itu namanya dulu apa itu? Oh, Kawedanan. Ya, kalau yang di kampung ini kan Wonderan. Wonderan dulu ya, benar. Itu. Masuk ke sini alhasil karena di sini itu dikenal sebagai tempat yang sangat angker, menjadi tempat tinggal para lelembut. Masuk ke sini itu Mbah Hasan Tobri gini. Mbah Hasan Tobri itu meletakkan sebuah daun. Daun yang di situ ditancapkan di sebuah apa yang katanya dulu itu. Itu ceritanya orang-orang dulu loh ya. Nah, itu cuma mengutip cerita-cerita itu aja. Diletakkan dan dia itu bilang sama semua lelembut. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Iya. Bilang sama semua lembut. Ya seperti bahasanya manusia lah. Kalau kita itu diberi istilah basyirah atau diberikan leluwian untuk bisa mengetahui makhluk di sekitar kita atau sekaligus berkomunikasi sekaligus berkomunikasi, itu pun juga kan memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu dijampani, apa lek ngarani dijampani itu. Ora kok tidak kok disombongi atau artinya jampangi. Ya ndak jampangi gimana ya? Minta izin lah. Iya, Karena minta izin sama lelembut di sini, tentunya semua lembut yang memang sudah berada di sini lama ya, tidak serta-merta dia kan membolehkannya. Jadi dengan berbagai cara, berbagai Mbah Hasan Tobri itu akhirnya dia gini. Ya wes lek ngono ngene. Aku wis mantep ning panggonan iki, aku arep manggoni panggonan iki. Insyaallah panggonan iki arep tak ngisi agama Gusti Allah.
kowe oleh ra oleh aku pokoknya tetep manggon iki. Lah saiki ngene. Aku mancepne godhong iki. Lek godhong iki engko garing, dalam beberapa hari aku ngalih. Iso garing nih godhong. Saya kurang begitu paham itu ceritanya piantun dulu. Pada akhirnya ternyata daun itu tidak kering, bahkan karena kalau daun itu sudah diputus dari akalnya tentunya kan dia tidak akan mendapatkan makanan ya. Betul. Dan secara logika dia akan mengering. Nggak usah menunggu lama, paling 1 hari ya sudah pasti sudah mengering, alum. Tapi karena izin Allah, alhamdulillah, istilahnya daun itu dan ranting itu sama sekali tidak mengering di situ. Tetap segar seperti halnya dia itu tetap mendapatkan makanan dari akar ya. Dari akar. Tidak cukup demikian, tentunya makhluk halus pun juga tidak serta-merta yo nyerah karena ora gelem ngalah lah yo trahane panggonane asli. Tapi prinsip bahasan Tobri dimanapun bumi berada itu adalah tempat makhluk manusia atau yang dimanapun siapapun boleh menempatinya untuk niat syiar agama Allah. Seperti itu. Bahkan kejadian itu pun tempat ini sampai sekitar tahun 8788 pun masih sering terjadi keanehan. Dulu itu di sini banyak santri. Santri yang di sini. Iya, sebagai santri, sebagai santri pokoknya warga masyarakat di sini atau wilayah Ponorogo itu sering ke sini. Sering ke sini nyantri sama Mbah Hasan Tobri. Bahkan kalau dulu kok sampai ele-ele katakanlah omongin loh gitu katanya. Kok berbuat tidak senonoh di masjid ini. Terus tidur di dalamnya masjid atau bukan di serambi loh ya kan, di serambi boleh, di dalam masjid. Itu secara tiba-tiba dia itu pindah ke makam ke belakang katanya itu setelah ini. Ini yang terakhir ini loh ya, setelah bahasan Tobri sampun sedo itu. Nah, itu masih banyak sekali lembut atau makhluk jin yang memang masih berada di sini, itu masih tinggal di kawasan. Di kawasan itu masih kawasan Putuk ya. Kawasan Putuk ini ya. Kalau Bahasan Tobri itu meninggal tahun berapa? Nah, itu yang kurang kita pahami. Kalau Bahasan Tobri itu pasnya itu tahun berapa? Kira-kira masih tahun sekitar 18 ya. Kalau melihat putra pertamanya saja waktu itu Mbah Abdul Qohar. Mbah Abdul Qohar itu putra pertama yang menjadi korban kekejaman PKI ya waktu itu. Yang beliau itu karena tempat ini termasuk salah satu tempat para kiai atau syiar agama Islam yang di situ menjadi target utama untuk diperangi para PKI itu. Nah, ini nanti kita bahas dalam segmen sendiri, Gus. Yang ini, Gus. Terima kasih. Ya. Untuk putra dari Mbah Hasan Tobri sendiri berapa, Gus? Mbah Hasan Tobri itu putranya ada satu Mbah Abdul Qohar. Yang barep. Yang barep. Yang kedua niku Mbah Hashim. Kemudian yang ketiga itu Mbah Suratun. Mbah Suratun itu yang dapat terpatih ya, Mbah Soleh itu. Yang keempat Mbah Maskur. Kemudian yang kelima itu Mbah Imam Fakhruddin. Imam Fakhruddin. Kemudian Mbah Maksum yang ada di Kediri Dayu itu. Kemudian Mbah Bakir. Kemudian ada Mbah Maryatun. Jadi putranya ada 8 orang. Ya, 8 orang. Kalau pekarangannya yang di sini dulu di mana, Gus? Ya. Tepatnya kalau dalamnya Mbah Hasan Tobri. Itu tepatnya berada di paling timur Raben ini. Sebelah timur jenengan berarti. Timur ya, paling timur yang saat ini itu ditempati putra wayahnya Mbah Maryatun, putra terakhir dari Mbah Hasan Tobri.
Karena memang dulu anak rakil biasanya kan ngepeni Iya, kan biasanya begitu. seperti itu. Orang sepuhnya. Terus masjid ini sendiri didirikan oleh Mbah Hasan Tobri juga ya, Gus? Iya, masjid ini dulu awalnya juga Mbah Hasan Tobri yang merintis. Ya tentunya dulu ya tidak seperti ini. Ya. Kalau dulu itu kan bahasanya surau. Surau, jadi langgar, kan ya langgar itu kayak angkringan kalau dulu, jadi belum masih, karena orang-orang dulu para alim itu memang perjuangan luar biasa. Masjid didirikan sendiri dengan santri-santrinya dari alat kayu-kayu seperti itu ya. Seperti itu. Kalau pondoknya aktif sampai dengan tahun berapa, Gus? Pondoknya sendiri alhamdulillah sampai tahun 2008 2009 itu masih aktif ya. Pondok salaf semacam itu ya, Pondok Salafiyah itu masih ada ya, tapi kegiatannya bukan kegiatan yang mukim, tapi laju itu banyak santri yang laju dari luar itu. Kegiatannya laju dari luar, ngaji di sini, ada sebelum maghrib itu nyampe sini. Nanti kadang ada yang pulang, kadang ada yang tidak pulang. Rasanya punya santri kalong itu. Santri kalong kalau dulu itu. Kalau kemudian ini Gus, diefektifkan menjadi diniyah seperti sekarang itu? Nah, ini diniyah seperti ini karena memang awalnya sudah lama vakum di sini itu kayaknya tidak ada kegiatan pembelajaran pendidikan keagamaan. Jadi karena memang poros sepuh niku nggih sampun sami kapundhut sampun sami sedo, terus mungkin putra wayahipun masih ngudi ilmu di mana-mana memang karena memang belum siap. Mulai tahun 2008 dirintis kembali adanya madrasah diniyah. Karena di sini itu adalah yang Bapak Mbah Hasan Tobri, madrasah diniyah itu kita namai madrasah diniyah Hasan Tobri. Itu mulai 2008. Itu tiap hari masuk ya, Gus? Masuknya di sini sampai hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu libur. Ya, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Yang hari Minggunya untuk kegiatan simaan Al-Quran anjang sana ke rumah wali santri. Tiap minggu. Ya, yang itu kegiatan simaan itu di rumahnya wali santri gitu. Untuk lebih merekatkan hubungan santri sama keluarga besar madrasah. Luar biasa. Matur nuwun sangat, Gus. Informasinya sedulur ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sedulur, ini ziarah kita atau kunjungan kita ke makam Kiai Haji Hasan Tobri. Beliau ini ulama karismatik yang dimakamkan di belakang Masjid Putuk, Desa Kambeng, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Dari kisah-kisah yang sudah kita dengarkan dari diri beliau tadi, tentu saja banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik tentang bagaimana seperti halnya tembang Kinandi di Jawa itu menyebut ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Salah satu contohnya adalah Mbah Kiai Hasan Tobri. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.